Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika SMA kelas 10 semester ganjil, yaitu pada materi vektor. Adapun kompetensi dasar pada materi vektor ini, yaitu KD 33 dan 43, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. 43. Merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan, beserta presentasi hasil dan makna fisis. Selanjutnya kita lihat operasi terhadap vektor. Operasi vektor itu bisa berupa resultan vektor. Untuk menentukan vektor resultan atau vektor pengganti, vektor dapat dilakukan dengan cara secara grafis dan ada secara analisis. Secara grafis bisa kita gunakan dua cara, yaitu secara jajar genjang dan secara segitiga atau poligon. Kemudian bisa juga dilakukan penjumlahannya secara analisis. Sekarang kita lihat dulu gimana cara penjumlahan vektor secara grafis dengan metode jajar genjang. Nah, jika diketahui ada vektor A, arahnya ke kanan, kemudian ada vektor B, arahnya ke atas, cara kita adalah kita satukan dulu A, kemudian B, pangkalnya kita satukan, kemudian buat garis sejajar A di ujung B, kemudian garis sejajar B di ujung A. Kamu ingat lagi pelajaran matematikanya bahwa yang namanya garis sejajar itu arahnya sama, kemudian kita aplikasikan di sini. Yang mana yang jadi resultan? Resultannya adalah garis yang kita tarik dari pertemuan kedua pangkal vektor ke ujung pertemuan kedua garis sejajar. Nah, ini merupakan resultan vektor yang kita gambar secara jajar genjang. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana kalau ada vektor satu lagi? Ada vektor C yang arahnya ke bawah. Contoh, jika ada vektor C seperti gambar di samping, coba lukiskan resultan vektor A tambah B tambah C. Ini adalah vektor A, ini vektor B, dan ini vektor C. Langkahnya masih sama dengan seperti tadi. Silahkan kamu lukiskan dulu vektor A-nya. Kemudian pangkal A disatukan dengan pangkal B. Nah, ini caranya kita selesaikan dulu dua-dua. Kita cari dulu resultan A dan B seperti langkah yang ini. Ketemu resultannya, kita misalkan di sini A ditambah B, ini di A tambah B. Nah, untuk menjumlahkan dengan C, caranya adalah pangkal si A tambah B ini ditemukan atau disatukan dengan C. Resultannya adalah langkah pertama kita lukiskan lagi garis sejajar A dan B, kemudian garis sejajar vektor C, dan yang jadi resultan terakhirnya adalah garis dari pangkal sini ke ujung pertemuan atau perpotongan kedua garis sejajar. Nah, ini yang menjadi resultannya, yaitu A tambah B ditambah C. Nah, untuk melatih pemahaman kamu, silahkan kerjakan latihan 2, lukiskan resultan vektor A tambah B tambah C seperti yang sudah Ibu jelaskan ini, dengan metode jajar genjang dan ukuran panjang R. Jadi, gunakan penggaris, kamu buat di buku, vektor A itu panjangnya 3 cm, vektor B 2 cm, vektor C 3 cm. Kemudian, lakukan langkah seperti yang sudah Ibu jelaskan ini. Di akhir yang vektor R ini, kamu ukur menggunakan penggaris berapa panjangnya dan buatkan angkanya. Jadi, R angkanya berapa. Oke, selamat mengerjakan latihan 2. Jika kamu sudah memahami ini,
Silahkan lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua, metode segitiga atau poligon. Cara melukiskan resultan vektor secara segitiga atau poligon adalah dengan cara sambung-menyambung. Ujung ketemu pangkal, pangkal ketemu ujung vektor berikutnya. Nah, apa bedanya dengan poligon? Prinsipnya sama, cuman segitiga ini hanya kita gunakan untuk dua vektor saja. Sedangkan poligon itu berlaku untuk lebih dari dua vektor, misalkan 3 vektor, 4 vektor, 5 vektor, dan seterusnya. Contoh, diketahui vektor A arahnya ke kanan, panjangnya 2 cm, kemudian ada vektor B arahnya ke atas 1 cm, dan ada vektor C arahnya ke kanan membentuk sudut di sini, besarnya adalah 3 cm. Lukiskan vektor resultan A ditambah B. Nah, kita lihat di sini untuk yang A tambah B. Artinya si A kita buatkan di sini, kemudian ujung A kita sambung dengan pangkal B tanpa mengubah arah dan besarnya. Jadi, bayangkan kamu membawa ini ke ujung si A. Kemudian yang jadi resultan yang mana adalah garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Jadi dibuatkan di catatan masing-masing sesuai dengan ukurannya dan kemudian kamu ukur berapa panjang dari garis merah ini. Buatkan di bawah A. Kemudian yang C, kita contohkan lagi yang C, A tambah B tambah C. Artinya A kita bawa ke sini. Nah, ujung si A kita satukan dengan pangkal si B. Kemudian ujung si B kita temukan dengan pangkal C. Dan yang menjadi resultan adalah jarak atau garis dari titik awalnya ke ujung vektor terakhir. Ini merupakan resultan vektor. Jadi ini juga diukur, buatkan di bukunya, ukur yang C. Nah, gimana kalau dia ada pengurangan? A dikurang dengan B. Berarti kalau A dia tetap, karena dia positif, masih sama dengan vektor yang awal. Kemudian dikurang B. Kurang B artinya B yang awalnya arahnya ke atas, kalau dia kurang, menjadi arahnya ke bawah. Jadi pangkalnya di sini, ujungnya ke bawah. Jadi kalau B arahnya ke atas, min B vektornya adalah arah ke bawah. Kalau A ke kanan, vektor min A arahnya ke kiri. Kalau C arahnya ke sini, vektor min C arah panahnya adalah yang ke kiri. Dan resultannya adalah garis dari pangkal D ke ujung vektor B. Jadi silahkan kamu pahami ini, kemudian dicobakan untuk B dan E. Nah, E di sini ada min A, berarti min A itu vektornya adalah panjangnya 2 cm, arah panahnya adalah ke kiri. Setelah kamu memahami metode penjumlahan vektor secara jajar genjang dan secara poligon atau segitiga, sekarang kita lihat bagaimana sih cara penjumlahan vektor secara analisis. Nah, untuk penjumlahan vektor secara analisis, kita pahami dulu tentang penguraian vektor, karena penguraian vektor inilah yang kita gunakan untuk penyelesaian soal penjumlahan vektor secara analisis. Nah, jika diketahui sebuah vektor, jadi vektor itu bisa saja vektor gaya dengan simbol F, atau vektor kecepatan di sini kita buatkan vektor V yang membentuk sudut sebesar alfa terhadap sumbu X. Caranya kita menguraikan, bayangkan atau kamu tarik garis tegak lurus dari ujung vektor V ke sumbu X. Kalau tegak lurus, di sini sudutnya sudut siku-siku atau 90 derajat. Kemudian hasil dari penguraian vektor V terhadap sumbu X ini menjadi Vx. Kemudian kita uraikan lagi dia terhadap sumbu Y dengan cara menarik garis tegak lurus dari ujung vektor V ke sumbu Y, menjadi Vy. Nah, Vy adalah V sin alfa, Vx adalah V cos alfa.
Nah, dari mana datangnya V cos alfa dan V sin alfa? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Jika Vx itu berada di sumbu X, kemudian Vy itu sejajar dengan sisi di depan sudut alfa, dan ini adalah V, maka ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana dalam matematika trigonometri ini bisa kita buatkan perbandingan sudutnya. Nah, ini kita misalkan sudut alfa. Ini adalah Vy, ini Vx, kemudian ini V. Berdasarkan perbandingan sudut segitiga pada matematika materi trigonometri yang nanti akan kamu pelajari di semester 2, maka perbandingan sinus sudut alfa itu sama dengan perbandingan sisi di depan sudut, yaitu Vy, dengan sisi miring, yaitu V. Jadi, yang ini menjadi sisi depan sudut itu adalah Vy, sisi miring itu adalah V, sisi di samping sudut itu adalah Vx. Sin alfa itu adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miringnya. Sedangkan cos alfa perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring. Tangen alfa adalah sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Jadi, sin alfa adalah berdasarkan perbandingan tadi, sisi di depan sudut alfa itu adalah Vy per sisi miring yaitu V. Sehingga komponen vektor pada sumbu Y itu kita cari adalah Vy adalah perkalian antara sin alfa dengan vektor V. Kita kali silangkan dia. Jadi, Vy adalah V sin alfa. Nah, di sini terbukti V sama dengan sin alfa. Selanjutnya adalah cos alfa. Berdasarkan ini, cos alfa itu adalah perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring. Jadi, Vx per V. Vx adalah perkalian silangnya, yaitu V dikali dengan cos alfa. Jadi ini kita sebut dengan komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Vx adalah komponen vektor pada sumbu X, Vy adalah komponen vektor pada sumbu Y. Dan bagaimana lagi cara kita menentukan arah vektor V ini, yaitu untuk menentukan alfa. Jika diketahui di soal komponen vektornya, yaitu Vy dan Vx, maka kita bisa menentukan arahnya menggunakan persamaan tangen. Nah, tangen alfa adalah Vy per Vx. Nanti kita lihat di tabel. Sedangkan menentukan V, jika diketahui komponen vektornya, itu bisa kita gunakan persamaan akar dari vektor Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Jadi Vx adalah komponen vektor pada sumbu X, Vy pada sumbu Y. Alfa, kamu ingat, adalah sudut apit vektor terhadap sumbu X. Jadi, jika diketahui sudutnya terhadap sumbu Y, cari dulu sudutnya terhadap sumbu X. Jika kamu ingin menggunakan persamaan ini. Jadi, sementara silahkan dulu pahami ini sepaham-pahamnya, kemudian dicobakan ke soal berikut ini. Nah, ini adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi nanti kegunaannya misalkan untuk menentukan arah, yaitu tangen alfanya didapatkan sebesar 1. Itu artinya alfanya adalah 45 derajat. Atau mencari sinus 30, nilainya adalah setengah, sinus 45 adalah setengah akar 2, sinus 60 adalah setengah akar 3, dan seterusnya. Cos itu nilainya adalah cos 01, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan seterusnya. Tangen itu adalah sin per cos, itu sama dengan nilainya yang di bawah sini. Jadi kalau ditanya di soal tangennya 45, berarti nilainya adalah 1. Ini silakan kamu usahakan untuk menghafalnya. Dan sekarang, mari kita lihat contoh soal. Diketahui sebuah vektor
20 meter per sekon. Coba kamu ingat lagi meter per sekon ini satuan apa? Ya, betul. Satuannya ini merupakan kecepatan, yaitu 20 meter per sekon. Dengan sudut 30 derajat. Jadi ini misalkan ada sebuah mobil bergerak ke arah 30 derajat dari sumbu X dengan kelajuan 20 meter per sekon. Kemudian tentukan komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Caranya masih sama dengan yang tadi, kita uraikan dulu dia terhadap sumbu X menjadi Vx, dan uraikan terhadap sumbu Y menjadi Vy. Kemudian Vy itu gunakan persamaan karena sudutnya sudah terhadap sumbu X menjadi Vy sama dengan V0 sin alfa, yaitu V0-nya 20 meter per sekon kali sin 30 derajat. 20 meter per sekon dikali dengan setengah. Setengah ini kita dapatkan dari tabel tadi. Kamu lihat sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. 20 kali dengan setengah hasilnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian Vx. Vx kita gunakan cos, yaitu V0-nya adalah 20 meter per sekon, cos 30 derajat. 20 kali cos, lihat lagi di tabel, yaitu setengah akar 3, sehingga penyelesaiannya adalah 20 dibagi 2 adalah 10 kali akar 3 meter per sekon. Akar 3 boleh juga dijadikan bilang berkoma, yaitu 1,73 kali 10 hasilnya 17,3. Mau bentuk dalam akar pun boleh. Contoh yang kedua, diketahui komponen vektor kecepatan mobil pada sumbu X adalah 20 akar 3, berarti ini adalah Vx. Kemudian pada sumbu Y adalah 20 meter per sekon, ini Vy. Tentukan besar dan arah kecepatan mobil tersebut. Nah, untuk besar, kita gunakan rumus yang besar tadi, yaitu akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Hasilnya 20 akar 3 kuadrat ditambah 20. Cara mengkuadratkan ini, ingat lagi pelajaran matematikanya, 20 kuadrat adalah 400. Akar kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah sama dengan bilangan yang berada di bawah akar, yaitu 3. 20 kuadrat 400. 3 kali 4, 12, jadinya 1200, tambah 400. Hasilnya adalah 1600. Jadi akar 1600, cara mencarinya, akar 16 itu adalah 4, akar 100 adalah 0. Sehingga diketahui vektor kecepatan mobil adalah 40 meter per sekon. Arah, kita gunakan rumus tangen, yaitu Vy per Vx. Hasilnya, Vy 20, Vx 20 akar 3, 20 coret, tinggal 1, 1 per akar 3. Nah, ini belum rasional. Cara merasionalkan bilangan pada matematika kali dengan akar sekawan, berarti dikali dengan akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 adalah akar 3, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Atau akar 3 per 3, ini kan nilai tangen alfa sama dengan akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita lihat di tabel. Tangen berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Coba kamu lihat di sini, yaitu sepertiga akar 3. Berarti nilai alfanya adalah 30. Setelah kamu memahami penguraian vektor, sekarang baru bisa kita lihat langkah penjumlahan vektor secara analisis. Langkah penjumlahan vektor secara analisis ini, silakan perhatikan gambar di sini. Jika ada 3 vektor yaitu V1 membentuk sudut sebesar alfa 1 terhadap sumbu X, kemudian ada V2 sudutnya alfa 2 terhadap sumbu X, kemudian ada V3 sudutnya alfa 3 terhadap sumbu X, maka langkah pertama kita adalah uraikan semua vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. V1 kita uraikan terhadap sumbu X menjadi V1X, terhadap sumbu Y menjadi V1Y, V2 terhadap sumbu X menjadi V2Y, V2 terhadap sumbu Y menjadi V2Y, V3 terhadap sumbu X menjadi V3X, terhadap sumbu Y menjadi V3Y. Dan seterusnya jika ada vektor-vektor yang lain. Penguraian vektor pada sumbu X, ingat lagi yang persamaan sebelumnya, kita menggunakan cos. Jadi kalau dia V1X itu adalah V1 cos alfa 1. V1Y adalah V1 sin alfa 1.
Sedangkan V2X adalah V2 cos alfa 2, V2Y adalah V2 sin alfa 2, V3X adalah V3 cos alfa 3, dan V3Y adalah V3 sin alfa 3. Bagaimana jika vektornya tidak membentuk sudut terhadap sumbu X, atau dia sudah tepat berada di sumbu X atau berada di sumbu Y? Artinya, kalau dia sudah berada di sumbu X, berarti dia hanya memiliki komponen vektor pada sumbu X. Dan vektor pada sumbu Y-nya bernilai 0. Sedangkan kalau vektornya tepat berada di sumbu Y, artinya vektornya hanya memiliki komponen vektor pada sumbu Y, yaitu Vy, dan komponen vektor pada sumbu X-nya sama dengan 0. Setelah semua vektor diuraikan atau komponen vektornya sudah dicari, jumlahkan semua vektor yang berada di sumbu X dan sumbu Y. Cara kita menjumlahkannya yang harus diingat, vektor yang arahnya ke kanan dan ke atas itu bernilai positif, yang arah ke bawah dan ke kiri itu bernilai negatif. Jadi, sigma ini adalah simbol penjumlahan, sigma Vx sama dengan V1x tambah V2x tambah V3x. Untuk angka-angkanya nanti yang bernilai positif di sumbu X, tentunya di sini adalah nilai V1x itu positif, V3x dan V2x itu bernilai negatif. Jadi positif di sini nanti akan berganti dengan nilai negatif karena angkanya bernilai negatif. Dan pada sumbu Y kita jumlahkan juga sigma Vy. Kita lihat semua vektor yang berada di sumbu Y. Arah ke atas itu positif, arah ke bawah negatif. Jadinya nanti adalah V1Y tambah V2Y dikurang V3Y. Setelah kamu selesaikan langkah 2, tentukan resultan vektornya menggunakan persamaan akar dari sigma Vx dikuadratkan. Jadi yang ini hasil yang tadi dikuadratkan ditambah dengan sigma Vy dikuadratkan. Dan untuk mencari arah, kita gunakan persamaan sigma Vy per sigma Vx. Untuk lebih memahami ini, silakan perhatikan dan pelajari contoh berikut ini. Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah, jadi di sini kita menggunakan vektor gaya, tentunya simbolnya nanti bukan V lagi, tetapi F besar. Kita misalkan ini adalah F1, dan ini F2, dan 6 Newton itu adalah F3. F1 kita uraikan terhadap sumbu X menjadi V1X, dan terhadap sumbu Y menjadi V1Y. Yang 6 Newton ini menjadi V3X, dan ini V3Y-nya. Sehingga V1 terhadap sumbu X, kan yang di sini tadi V1X, sudutnya alfa, adalah V1 cos 60. Cos 60 lihat lagi di tabel yang udah ada sebelumnya, yaitu sama dengan setengah, 3 kali setengah adalah 1,5 Newton. Sedangkan pada sumbu Y-nya pakai sin, yaitu 3 kali sin 60, lihat lagi di tabel, nilainya adalah setengah akar 3. Jadinya 3 bagi 2, 1 setengah, akar 3 Newton. F2 itu sudutnya adalah 0 derajat terhadap sumbu X. Seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa jika dia pada sumbu X, artinya dia hanya memiliki nilai komponen vektor pada sumbu X. Pada sumbu Y-nya sudah pasti sama dengan 0. Kalau mau dicari, bisa juga kita gunakan rumus yang tadi, sudutnya adalah 0 derajat, cos 0 itu adalah 1 kali 3, 3 Newton. Sin di sini, karena di sumbu Y kita gunakan sin 90 itu adalah 0, sehingga hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita lihat F3. Nah, F3 di sini penguraiannya terhadap sumbu X. Ini dia F3X. Kita gunakan cos karena sudut apitnya sudah 60 derajat. Jadi F3 cos 60 derajat. F3 nilainya 6, cos 60 lihat di tabel itu setengah, jadinya 3 Newton. Kemudian terhadap sumbu Y itu adalah F3Y, jadinya min karena dia arahnya ke bawah sehingga negatif.
sin 60 itu adalah setengah akar 3, jadi 3 akar 3 Newton. Nah, jumlahnya atau resultannya adalah sigma fx sama dengan 1/2 dikurang dengan 3 karena dia arahnya ke kiri, nilainya negatif, ditambah dengan 3 yang ini F3 nilainya positif, hasilnya 1/2 Newton. Dan pada sumbu Y jumlahkan semua vektor yang berada di sumbu Y, itu ada 2, yaitu ada F1 sin 60 dan F3 sin 60, atau angka-angkanya kita jumlahkan 1/2 akar 3 ditambah dengan 0 dikurang 3 akar 3 sama dengan min 1/2 akar 3. Hasilnya adalah kita gunakan rumus besarnya, kita kuadratkan ke dua angkanya, yaitu 1/2 kuadrat ditambah min 1/2 akar 3 dikuadratkan. 1/2 dikuadratkan 2,25, min dikuadratkan jadi positif, jadi tambah di sini. 1/2 itu adalah 2,25, dikali akar 3 kuadrat itu adalah 3. 3 kali 2,25 adalah 6,75. Hasilnya adalah akar 9, yaitu 3 Newton. Untuk melatih pemahamanmu, silahkan dicobakan latihan 4 setelah kamu memahami yang contoh soal sebelumnya. Dicobakan di catatan masing-masing. Setelah paham contohnya, cobakan pemahamanmu ke latihan 4. Sekarang kita lihat yang terakhir, yaitu menentukan resultan dua vektor yang mengapit sudut sebesar alfa. Jika ada vektor A dan vektor B, dia mengapit sudut sebesar alfa, dan resultannya sudah kita lihat tadi di metode jajar genjang. Ini menjadi resultannya. Dan alfa ini bisa kita bagi dua, sudutnya menjadi alfa 1 dan alfa 2. Sehingga ini dia akan membentuk segitiga sembarangan, yang mana alfa 1 di sini adalah sudut yang sejajar dengan sisi di depannya, ini sejajar dengan vektor B. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos alfa. Sedangkan arah vektornya adalah kita gunakan perbandingan kosinus. Ini juga dipelajari nanti di materi matematika tentang trigonometri. Untuk sekarang, pahami saja dulu seperti ini. Jadi R per sinus sudut di depannya yaitu alfa, A per sinus sudut di depannya yaitu alfa 2, sama dengan besar alfa 2 ini, B per sinus sudut di depannya yaitu alfa 1. Nah, kalau ditanya jumlah, kalau ditanya pengurangan atau selisih, ini diganti dengan min. Contoh, dua buah vektor 15 Newton dan 20 Newton setitik tangkap dengan sudut 60 derajat, artinya dia membentuk vektor seperti ini. Tentukan resultan vektor tersebut. Gunakan rumus yang di atas, tetapi kita ganti karena dia vektor gaya, maka ini menjadi F1 dan yang B menjadi F2, sehingga rumusnya seperti ini. Sehingga hasilnya adalah akar dari vektor F1 kita misalkan yang 15 Newton, 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 2 kali 15 kali 20 cos 60 derajat. Didapatkan 225 tambah 400 tambah 2 kali 15 itu 30 kali 20 adalah 600, cos 60, lihat di tabel setengah, didapatkan 225 tambah 400 ditambah dengan 300, jadinya 925. Kamu cari akarnya dapat 30,4 Newton. Setelah memahami contoh tersebut, cobakan latihan 5. Jadi, untuk menyelesaikan ini, buatkan gambarnya terlebih dahulu, gunakan busur untuk mengukur sudut.